Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Erlina, dan rekan saya, Yeni Syafitri, dan juga Rista Ayuditya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan materi dasar tentang cara memasukkan data angket atau kuesioner di program SPSS. Nah, tahapan-tahapan yang harus kita lalui adalah yang pertama itu kita harus menyusun pernyataan atau angket yang mengacu pada indikator variabel penelitian. Nah, kalau kami buat itu tentang profesionalisme guru Yayasan Pendidikan Quran Kisaran. Kemudian di situ kita buat jawaban yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju. Itu nilainya kita kasih 1. Kemudian saat mereka memilih sangat tidak setuju diberi nilai 1. Kemudian apabila tidak setuju kita kasih skor 2. Apabila memilih ragu-ragu kita kasih skor 3. Kemudian apabila memilih setuju kita kasih skor 4. Dan apabila memilih sangat setuju kita kasih skornya 5. Nah, setelah itu kita bagikan angket itu. Kemudian setelah dibagikan kita rekap jawaban dari responden, yaitu tabulasi data. Nah, setelah kita rekap, kemudian kita input tabulasi data tersebut ke Microsoft Excel. Nah, disitulah dapat kita rekap ya nilainya. Nah, ini coba tadi kita udah buat rekapannya. Nah, di sini kita akan masuk. Nah, di sini ya. Ini tadi kita udah buat. Nah, di sini kita memiliki responden sebanyak 55 orang. Nah, di sini kita juga tinggal masukkan jawaban-jawaban dari responden terhadap item-item pernyataan dari angket yang kita buat tadi. Sebagai contoh ya, itu ada responden nomor 10. Nah, di situ dia jawab pertanyaan yang nomor 4 bernilai 4. Nah, artinya dia jawab nomor 4 itu dengan jawaban setuju, makanya kita kasih nilai 4. Nah, di sini kita perlu tahu total jawaban dari responden. Langkah selanjutnya yaitu untuk menginputnya ke program SPSS. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita klik variable view. Nah, seperti itu tampilannya. Kemudian kita copy data yang ada di Microsoft Excel. Kita main cepat aja, langsung kita copy. Nanti setelah kita copy, kemudian kita paste ke program SPSS-nya. Nah, ini sudah tercopy ya bagian data yang ada di Microsoft Excel. Nah, ini bagian variable view-nya. Nah, ini kan ada ya namanya tabel bagian name. Di sini bisa kita ganti tabel bagian name-nya itu. Untuk yang pertama kita ganti jadi X1, kemudian yang keduanya kita ganti jadi X2, seterusnya kemudian X3, dan untuk jumlahnya itu kita ambil Y. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian kita isi yang label, tabel bagian label. Nah, itu kita isi sesuai dengan pernyataan yang ada di angket kita gitu. Jadi kita tulis aja pernyataannya itu. Pernyataannya udah kita tulis kan kepanjangan tuh ya, jadi nggak kelihatan semua. Kemudian kita besarin aja tabelnya, dibesarin, jadi kan kelihatan. Kemudian kita klik icon yang ada di atas yang namanya analisis. Itu kan banyak pilihannya ya, kita pilih yang deskriptif statistika. Kita pilih yang deskriptif, kemudian akan muncul dua apa ya namanya, akan muncul dua icon kotak gitu. Nah, itu yang ada di ujung sebelah kiri. Kemudian kita pindahkan ke kanan dengan mengklik tombol tanda panah yang di tengah. Kita pindahkan. Tuh ya, ada mulai pindah. Kemudian kita bisa tambahkan histogram. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, inilah
output dari statistik deskriptif. Sebagai contohnya yang tadi, angket yang tadi kita isi. Nah, inilah datanya. Kita bisa lihat ada banyak. Nah, ini kita bisa lihat histogramnya karena tadi kita tambahkan histogram. Nah, kita bisa lihat gambar-gambar dari histogramnya. Kemudian sebagai contoh kita lihat data. Nah, di sini tertera data respondennya itu berjumlah 55 ya, yang paling bawah. Kemudian inilah data-data dari angka tadi. X1 nya itu ada nilai-nilainya. Nah, itu dia. Kemudian itu jumlah pernyataannya. Nah, hanya sampai situlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.